Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin Mengko dengan NIM 3402190342, kelas Manajemen H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak penerapan e-recruitment bagi tenaga kerja. Fenomena rekrutmen penting bagi organisasi karena berfungsi mengumpulkan sumber daya manusia terhadap organisasi, pengembangan teknologi yang semakin berkembang, dan memaksa perusahaan untuk menerapkan apa yang disebut sebagai e-recruitment, yaitu rekrutmen berbasis internet. Ada beberapa perbedaan dalam sistem ini dibandingkan dengan sistem perekrutan tradisional, namun perbedaan tersebut tidak menjadi masalah karena perusahaan mendapatkan banyak keuntungan dari sistem online, yaitu efisien biaya, mudah digunakan oleh kandidat, mudah digunakan oleh organisasi, meningkatkan kecepatan proses rekrutmen, dan keberhasilan menemukan karyawan potensial. Selanjutnya kita masuk ke rumusan dan tujuan masalah. Bagaimana sih langkah-langkah e-recruitment? Apa alasan untuk menggunakan e-recruitment? Bagaimana arti penting dari e-recruitment? Untuk mengetahui langkah-langkah e-recruitment, untuk mengetahui alasan menggunakan e-recruitment, untuk mengetahui arti penting dan dari e-recruitment. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif studi literatur, yaitu penelitian dengan menggunakan gejala-gejala yang dikemukakan, kemudian melakukan klarifikasi untuk membuat kesimpulan melalui analisis review dari beberapa jurnal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Definisi e-recruitment. E-recruitment atau rekrutmen elektronik adalah penggunaan internet untuk menarik karyawan yang potensial ke dalam suatu organisasi. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan dari situs perusahaan itu sendiri, organisasi, dan penggunaan papan pengumuman lowongan pekerjaan komersial secara online, menurut Perry 2006. Hasil dan pembahasan selanjutnya. Langkah-langkah e-recruitment. Pertama, kandidat perlu ditarik dengan menggunakan reputasi organisasi, citra produk, teknologi online, dan metode lain untuk menarik pelamar potensial sebanyak mungkin ke situs web organisasi. Organisasi dapat memperkuat merek sumber daya manusia dan memberikan informasi tentang pekerjaan dan kondisi kerja. Langkah kedua dalam proses ini, menyortir pelamar. Hal ini berkaitan dengan melakukan tes secara online, melihat probabilitas kecocokan kompetensi pelamar dengan kebutuhan perusahaan dari data diri dan resume yang dikumpulkan. Ketiga, surat lamaran elektronik yang masuk perlu dikelola dengan cepat. Karena penggunaan internet, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap calon yang diinginkan. Langkah keempat, yang cukup penting juga untuk diperhatikan, yaitu berkaitan dengan cara perusahaan membuat kesepakatan akhir, menurut Kepley 2001. Hal ini mengacu pada membuat panggilan telepon, menyiapkan pertemuan, dan menjabat tangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Alasan untuk menggunakan e-recruitment. Organisasi menggunakan e-recruitment karena beberapa alasan, menurut Chapman dan Webster 2003, yaitu satu, pengamatan biaya, kedua, kemudahan dalam penggunaan bagi calon kandidat, ketiga, kemudahan pengguna bagi organisasi, keempat, meningkatkan kecepatan proses perekrutan, dan kelima, keberhasilan dalam menemukan kandidat. Menurut Perry dan Tyson 2008, mempelajari penggunaan dan keberhasilan metode rekrutmen secara online di Inggris.
Hasil dan pembahasan selanjutnya, penting implementasi rekrutmen. Menurut Chapman dan Webster, 2003 melakukan survei dan wawancara secara mendalam serta investigasi yang cukup lama menghasilkan kesimpulan, yakni keberhasilan secara keseluruhan dalam beberapa teknologi rekrutmen adalah sebagai berikut. 1. Pertama, mereka melakukan wawancara mendalam dengan personil senior Departemen Sumber Daya Manusia. Kedua, setelah itu mereka melakukan survei berbasis web, dan ketiga, kemudian hasilnya diberikan kepada manajer sumber daya manusia. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu penerapan rekrutmen pada perusahaan. Beberapa perusahaan besar telah berpindah dari sistem rekrutmen tradisional menjadi rekrutmen karena mereka merasa mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang paling suka dengan sistem ini karena mereka dapat menjaring banyak calon karyawan berkualitas dari seluruh negara di belahan dunia. Sesuai dengan kepentingannya, perusahaan-perusahaan semacam ini memang membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang mengerti tentang operasi perusahaan secara internasional karena memang perusahaan tersebut sudah berpotensi secara internasional. Tenaga-tenaga profesional inilah yang sangat jarang bisa ditemui di suatu negara, sehingga memungkinkan perusahaan harus merekrut karyawan asing, dan oleh karena itu, perusahaan multinasional cenderung menggunakan sistem rekrutmen online. Berikut adalah beberapa perusahaan baik domestik maupun yang sudah beroperasi secara internasional yang telah menerapkan rekrutmen. Simpulan, rekrutmen merupakan suatu manifestasi dari kemajuan teknologi yang telah membawa manfaat besar untuk perekrutan perusahaan. Telah banyak perusahaan yang menerapkan sistem ini karena mereka merasakan manfaat yang besar, terutama berkaitan dengan efisiensinya biaya dan jangkauan yang lebih luas hingga ke mancanegara. Selain itu, calon pelamar juga dapat dengan leluasa menemukan pekerjaan yang cocok buat mereka yang mencoba sebanyak-banyaknya kesempatan di berbagai perusahaan dengan biaya yang minim. Memang tidak bisa dipungkiri, suatu kemajuan pasti memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Kini yang perlu diperhatikan oleh para pengguna dan pengkaji sistem rekrutmen adalah bagaimana implementasi yang ideal sehingga sistem tersebut dapat dijalankan dengan sukses oleh semua jenis perusahaan daripada hanya bersandar pada lebih dari sekedar asumsi bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.